Gerak, gerak. Hadap kiri, gerak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baru. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baru. Movie. Kamu skor jam 10. Tara skor jam 10. Movie semua movie. Cikset. Fokus. Siap. Cikset. Galak. Tegap. Fokus. Dengerin suara sahabat aja. Ayo terus. Tiga. Sama. Selalu contohin. Satu. Dua. Siap.
empat, lima, enam, tujuh, kanan kiri ya, delapan, sembilan, terakhir yang semangat, yang kuat, 10. Bangun. Siap. Wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tabikun. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang kami hormati Master Heli Henry Esos beserta seluruh jajaran pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Lampung. Yang kami hormati Master Amril Yusuf Esos MM selaku Ketua Tim Penguji Ujian Kenaikan Tingkat Taekwondo Indonesia Kabupaten Pringsewu. Yang kami hormati Sabemdim Gerin Ranada Simamora SPD selaku Ketua PKP TI Pringsewu beserta seluruh jajaran pengurus TI Kabupaten Pringsewu. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa dan undangan yang berbahagia dan seluruh peserta ujian kenaikan tingkat yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita berkesempatan untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama secara khidmat mengikuti acara pembukaan ujian kenaikan tingkat TI Kabupaten Pringsewu. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan menyiapkan barisan peserta upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh senior yang paling kanan. Pembina upacara dipersilakan untuk mengambil tempat. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti seluruh peserta upacara. Hadirin dimohon berdiri.
pembacaan janji taekwondo. Janji Taekwondo Indonesia. Kami Taekwondo Indonesia berjanji. Satu, menjunjung tinggi nama bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, mentaati asas-asas Taekwondo Indonesia. Tiga, menghormati pengurus pelatih senior dan sesama taekwondoin dalam mengembangkan Taekwondo Indonesia. Empat, selalu berperilaku jujur dan bertanggung jawab dalam menjaga nama baik Taekwondo Indonesia. Lima, menjadi pembela keadilan dan kebenaran. Master Amril Yusam SOS MM selaku Ketua Tim Penguji Ujian Kenaikan Tingkat TI Kabupaten Brengsemu. Kepada Master Amril Yusam dipersilakan. Salam olahraga jaya. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi yang sangat cerah ini kita bersama bisa melaksanakan ujian kenaikan tingkat JUP untuk Kabupaten Brengsemu. Dan ini dari laporan Ketua Tim Penguji yang sekaligus juga Ketua Pemkab tadi, bahwa pesertanya kurang lebih 261 taekwondoin. Jadi ini satu kemajuan ya. Nah, ini kita harapkan ke depan lebih baik lagi, dan ini merupakan bukti kerja yang baik dari pengurus Pemkab, dari pengurus unit-unit, sehingga untuk pengembangan ada kemajuan. Kita harapkan juga bukan hanya kuantitasnya, jumlahnya ya, untuk pengembangan yang baik, tapi juga kita harapkan juga kualitasnya. Nah, jadi kepada semua taekwondoin dalam rangka meningkatkan kualitas eventnya, yaitu nanti pertandingan. Jadi nanti ikuti ya pertandingan yang paling dekat di daerah, karena pertandingan di daerah itu wajib. Mengapa wajib? Kalau kita ikut, kita bisa mewakili Lampung ya pada event-event nasional, atau kalian bisa mewakili Kabupaten Brengsemu pada event daerah ya. Terutama event daerah yang paling bergengsi adalah Pekan Olahraga Provinsi. Tapi kalau kita hanya ikut kejuaraan-kejuaraan di luar, misalnya ada event di Jakarta ya, di mana boleh, tapi di semua pengurus unit, semua pelatih harus disaring ya, mana event-event yang emang kualitasnya baik, minimal setahun sekali boleh kita ikut. Karena event kita di daerah itu setahun 4 kali, ini wajib kita ikut. Jadi biar adik-adik semua tahu bahwa wajib. Jadi kalau adik-adik yang event-event, jangan event-event yang di luar itu ya. Event-event di luar setahun bisa 4 kali, 5 kali, satu kan biayanya besar. Kita kasihan juga sama orang tua kita ya, sekali ikut ke sana 2 juta, apalagi kalau di Jogja ya bisa sampai 3 juta. Kalau di daerah kan hanya 500.000 atau ya di bawah 1 juta. Tapi kualitas eventnya untuk kita mewakili kabupaten atau mewakili provinsi itu ada. Kalau event yang di luar itu kita juara juga di sana, belum bisa mewakili kabupaten atau provinsi karena tidak tercatat. Nah itu ya, jadi adik-adik harus paham itu. Banyakan termasuk pelatih-pelatih juga ikut yang di luar itu kadang-kadang kasihan master. Pelatih udah biayanya diperkirakan 2 juta, pelatih ngambil 500.000.
orang tuanya harus keluar duit 2,5 juta. Nah ini juga pelatih-pelatih kita harapkan kalau event-event yang di luar tuh jangan banyak-banyak ngambilnya sabang-sabang ya. 100.000 boleh, 200.000. Tapi ada yang kemarin di Jogja itu laporan ke Pemprov dari Lampung Utara diambil 3,5 juta, padahal kejuaraannya di Jogja. Nah ini ya, yang takutnya nanti adik-adik orang tuanya kan kita ini mohon maaf ya dari golongan menengah ke bawah, ya kan? Jadi kalau 3 kali event setahun keluar duit 5 juta ya orang tua kita kasihan juga ya. Bahkan ada yang jual kambing ya, ada yang jual apa, yang PNS kayak master juga PNS, gaji paling 4 juta 5 juta ya untuk anak 3 kali, belum anak-anak kakak-kakak kalian atau adik-adik kalian juga memerlukan biaya. Nah ini ya, jadi taekwondo itu salah satunya kita harus cerdas bisa membedakan begitu. Nah tapi kalau kita ikut yang event di daerah, 4 ini wajib. 1, biayanya ringan, kedua kita tercatat di Pemkab, ketiga kita bisa mewakili Provinsi Lampung pada pekan olahraga provinsi, pada ya Prapon, pada kejurnas, kejurwil ya, itu yang sifatnya resmi. Dan event-event yang open turnamen itu event tidak resmi ya, bahkan lebih resmi kejuaraan kita di daerah yang seperti besok Master Cup, Saburai Cup, Festival Taekwondo maupun Begawi Taekwondo. Karena resmi kita bisa mewakili Lampung. Tapi kalau open turnamen itu open, beda. Klub bisa ikut, Pemkab bisa ikut, Pemprov bisa ikut. Ya, hanya untuk nambah pengalaman itu emang baik. Kedua, emang kita akui bahwa kadang-kadang kan ada istilahnya kita mau sekolah itu kita masuk sekolah melalui jalur prestasi ya. Kalau event-event sifatnya open turnamen kan dia nasional, kadang-kadang nilai daripada piagamnya atau juaranya emang ada beda ya. Kalau misalnya kalau untuk yang open turnamen itu 90, event-event di kita itu 60, dan nah ini diatur-atur aja yang baik. Jangan sampai nanti kita banyak ikut pertandingan tapi hasilnya kurang bermanfaat ya. Nah, sebetulnya yang harus ikut itu seperti hari ini, ujian ini harus ikut. Karena apa? Untuk prestasi yang terukur di taekwondo itu adalah kategori senior. Jadi adik-adik dari sekarang, dari kadet, dari usia dini ikut. Bahkan kalau di negara-negara yang maju itu umur 8 tahun, 10 tahun sudah dan 2 dan 3. Karena apa? Persyaratan untuk kategori senior itu kalau nasional minimal sabuk merah Q3. Tapi kalau internasional minimal dan 1. Nah, jadi ujian itu sebetulnya yang lebih penting. Ya, karena dari ujian ini nanti kita akan evaluasi kita berbakat di bidang apa. Taekwondo ini kan sekarang ada girugi pertarungan, ada pomse. Pomse sekarang sudah berkembang, ada freestyle ya. Nah, nanti juga ada new pomse. Nah ini, jadi dari ujian ini adik-adik sudah terlihat ini. Misalnya sabuk putih, oh ini nilai ujiannya pomsenya bagus. Artinya pelatih-pelatih itu harus cerdas. Atlet kita ini berbakat untuk kategori pomse. Jangan pomsenya bagus dia dipaksa ikut girugi, bupati, wali kota. Tapi karena taekwondo ini kalau dikelola secara baik kita nggak ada masalah ya, karena taekwondo ini nilai jualnya sangat tinggi. Bahkan untuk ujian Kukiwon standarnya kita bukan rupiah, dolar ya. Nah, misalnya dan $1 sekian, untuk event-event internasional juga begitu, untuk ikut-ikut pelatih, penguji, wasit internasional itu standarnya dolar. Dan honor kita juga dihargai, honor kita juga dolar. Nah ini ya, jadi adik-adik beruntung yang ikut olahraga taekwondo, karena olahraga taekwondo satu-satunya olahraga yang punya nilai jual tinggi di cabang bela diri taekwondo ya. Paham ya? Jadi adik-adik nanti kalau kayak master udah jadi penguji, master honornya misalnya 500.000, junior master 400.000. Nah dari honor penguji aja kita udah dapat income.
belum dari kita ngelatih di unit-unit, belum kita jadi wasit, belum kita jadi penguji atau jadi supervisor atau jadi technical delegation gate ya. Jadi emang kita merupakan profesi yang diakui oleh dunia. Karena apa? Olahraga taekwondo dipertandingkan di Olimpiade dan nilai jualnya tinggi. Jadi kalau emang untuk ikut-ikut event seperti itu kita emang atlet itu harus mengeluarkan dana sekitar 50 juta sampai 100 juta. Nah tapi itu ditanggung oleh apa? Negara, ditanggung oleh provinsi, ditanggung oleh kabupaten ya, bahkan dari klub-klubnya sendiri. Yang penting manajemennya baik. Nah ini ya, jadi ini secara umum, gambaran umum adik-adik beruntung bisa menekuni olahraga taekwondo, termasuk nanti kalau adik-adik yang sudah sabuk hitam bisa juga buka unit, bahkan sambil ngelatih, biaya kuliah, biaya apa sudah dapat dari taekwondo ya. Bahkan insya Allah pelatih-pelatih taekwondo di Jakarta, kalau di kota-kota Indonesia yang sudah maju itu ya, rata-rata hanya profesinya pelatih taekwondo, tapi karena profesional mereka lebih sejahtera daripada kerja di swasta maupun kerja jadi PNS ya. Iklan oh ya, iya collection katanya ya. Oke ya adik-adik semua ya. Jadi adik-adik ini masa depannya di taekwondo ini cerah sekali. Begitu jadi atlet juga nanti dapat bonus. Kalau kita jadi atlet Lampung itu bonus zaman master aja dulu 200 juta ya. Master dapat maspon itu dapat bonus, dapat jadi PNS ya. Sahabat Heliandri ini juga, Master Heliandri jadi PNS karena beliau juga pelatih PON ya. Nah ini bisa jadi untuk pekerjaan kita. Begitu juga kuliah, Master S1 nya beasiswa di Perbanas Jakarta karena udah jadi PNS, pindah ke Lampung S2 ya dari taekwondo karena sudah mandiri ya. Jadi adik-adik sekalian harus ditekuni. Jadi yang masih muda-muda ini suatu hal yang baik. Begitu juga kalau emang sudah berprestasi bisa masuk jalur prestasi sekolah-sekolah favorit dengan banyak mengumpulkan piagam atau medali pada event-event yang Master katakan tadi. Jadi khusus untuk ujian ini satu kewajiban karena ujian kenaikan tingkat itu kita lakukan setiap 3 bulan. Nah disinilah kita diuji sampai sejauh mana pelatih-pelatih unit ini menerapkan programnya di unitnya, diuji oleh pelatih Pemprov karena di aturan taekwondo yang berhak uji itu adalah Pemprov ya. Pemkap juga tidak berhak, hanya Pemkap sebagai pembantu penguji. Nah jadi adik-adik harus tahu, termasuk orang tua harus tahu aturan di taekwondo seperti itu. Nah kita harapkan adik-adik kalau emang sudah baik, siapapun yang uji, siapapun yang ya memberikan instruksi sebagai pelatih, kalau kita ikut pelatda, ikut apa, ya kita harus siap. Karena taekwondo emang seperti itu. Kalau kita ujian sabuk hitam, yang berhak menentukan pengujinya adalah pengurus besar PBTI. Nah itu bisa ada ketentuannya. Kalau di daerah minimal dan 3 penguji nasional, ketuanya baru anggotanya boleh penguji daerah. Tapi kalau untuk sabuk hitam itu minimal kalau yang ujian dan 5 dia harus ada dan 7 ya, sudah ada ketentuannya kalau sabuk hitam. Kalau yang ujian dan 6 yang ujinya harus ada dan 9 dan 8 aja belum boleh Grand Master. Nah taekwondo tuh sabuk paling tinggi dan 9 ya. Adik-adik harus tahu, dan 9 itu Grandmaster Senior namanya. Tapi kalau dan 7 itu Master, dan 6 Master ya. Dan 5 itu Sabem Name, dan 4, dan 3, dan 2, dan 1 itu Sabem. Nah ini ya, jadi panggilan adik-adik juga kepada pelatih harus tahu. Jangan Sabem dipanggil bem ya. Nah, Master dulu ditegur juga karena belum tahu. Apa kamu panggil saya bem tahu nggak? Bem itu artinya harimau, macan.
Nah, masa saya dipanggil macan? Nah, makanya ada kuda-kuda bem segi ya, ada kuda-kuda bem segi. Nah itu ya adik-adik ya, kita harapkan pelan-pelan bertahap, adik-adik makin baik, pengetahuannya juga taekwondo makin bagus. Begitu juga ujian grup ini. Ujian grup ini kita kemarin ada sistem yang baru dari PBTI yang lalu yaitu TIS. Emang ada baiknya, ada kekurangannya. Kekurangannya emang semua SDM atlet-atlet kan kadang-kadang bahkan orang tuanya ada juga yang nggak punya handphone ya. Nah, jadi emang ada kelemahan. Ada. Sekarang kita kembali manual, tapi kita tetap ya pakai sistem yang lebih baik. Nah, kita harapkan pengurus secepatnya nanti selesai ujian, data-data ujian dikirim ke Pemprov biar bisa diproses. Karena kalau diprosesnya tepat waktu, ijazah itu paling lama 1 bulan sudah selesai. Kita kan akan menyelenggarakan lagi ya kejuaraan kabupaten. Ini kita sudah koordinasi dengan Sabang Gerin. Akan ada bulan berapa Mam? Bulan April. Adik-adik udah siap ya? Nanti ada kejuaraan kabupaten. Pesertanya adik-adik ini aja. Tapi kalau kejuaraan yang Master katakan tadi, Master Cup besok, bulan 4 Saburai Cup, bulan 6 itu ada festival ya, bulan 6 bulan 8 bulan 12 ada Begawi. Nah itu wajib adik-adik ikut karena itu merupakan evaluasi Pemprov. Karena nanti dari kejuaraan 4 ini adik-adik ini kan ada yang pelajar, ada kejuaraan pelajar namanya Popnas. Nah untuk mengirim Popnas itu adik-adik harus ada ranking di Pemprov. Ranking itu disusun berdasarkan 4 event itu tadi ya, makanya ada hubungan yang sangat signifikan. Tapi kalau kita ikut yang di Jakarta, Menpora apa itu ya kita nggak tercatat di provinsi. Begitu ada pekan olahraga mahasiswa, pekan olahraga pelajar, Popnas, itu pekan olahraga pelajar itu Popnas, tingkatan SMP kelas 3 maupun SMA kelas 1. Nah itu nasional. Ya kita kemarin ngirim, kita berhasil dapat perunggu. Ya Popnas juga yang 2 tahun yang lalu yang di Padang kita dapat perunggu. Kalau yang di baru-baru ini kita belum ya, karena kita emang kesulitan. Atlet taekwondo Lampung ini kesulitan ya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa untuk kategori pertandingan resmi itu senior 17 tahun ke atas. Sedangkan kita taekwondo seperti kita lihat hari ini banyak atlet-atlet kita di kategori junior masih belum bisa untuk mewakili senior, karena senior itu minimal usianya 17, sabuknya minimal sabuk merah ya. Jadi adik-adik harus tahu kayak kita ini kan kemarin ikut prapon atlet junior kita kirim, karena atlet junior ya banyak belum bisa maksimal, karena daerah lain kemarin tuh atlet-atlet juara SEA Games, juara Asia ya yang ikut prapon untuk PON. Nah kita kelemahannya kita itu lain dengan zaman master dulu. Zaman master dulu atlet-atlet senior banyak, jadi kita banyak ya bisa melatih atlet. Sekarang tidak ada, bahkan kita prapon kemarin yang kita turunkan itu atlet-atlet junior ya. Nah atlet-atlet junior bahkan sudah bagus kemarin prapon, pulang ini nggak mau latihan lagi. Nanti kalau udah deket prapon akan datang baru latihan, nggak bisa. Justru adik-adik itu dari sekarang, dari muda-muda gini kelihatan prestasinya 10 tahun ya. Nanti usia emas itu apa? 24 tahun sampai 30 tahun ya. Nah usia junior itu adik-adik udah kelihatan tuh kalau 16, 17, 18. Tapi usia emas itu 24, 23 itu udah adik-adik udah usia emas. Bisa mewakili Indonesia pada SEA Games, bisa mewakili Indonesia pada Asian Games. Yang tertinggi setelah Asian Games adalah Olympic Games ya. Jadi kalau adik-adik sudah berprestasi di Olympic Games ya seperti cabang bulu tangkis ya, bonusnya udah 5 miliar kan, lumayan. Bisa pulang ke Pengsewu, bangunin rumah orang tuanya, naik haji ya. Nah ini jadi adik-adik tekuni aja ya, targetkan saya 15 tahun harus juara nasional ya, kayak master dulu ya, latihan 5 tahun dan juara nasional ya. Ada anak buah master juga, master latih 3 tahun dan juara nasional, lebih cepat. Karena apa? Latihannya teratur, kualitas pelatihnya bagus, sarana prasarananya bagus ya. Udah itu teknik, fisik, mental ya, komponen untuk jadi atlet itu banyak sekali.
Termasuk adik-adik harus rajin di rumah, makannya harus bagus, jangan makannya super mie aja ya. Makannya harus ada telur, daging, harus ada susu ya adik-adik ya, sayur-sayuran ya adik-adik semua ya. Makanan, tenaga itu untuk latihan, untuk tanding itu dari makanan, bukan dari ke mana. Ada kawan master dulu kalau mau tanding dia ke tempat-tempat keramat dulu, minta jampi-jampi ya, tapi ngerokok terus ya pasti kalah ya. Kalau kita harus tahu bahwa kuncinya makanan, minimal 4 sehat. Kalau bisa makanan atlet, susu 1 hari 1 liter susu ya. Nah adik-adik kalau mampu dari kecil susu 1 liter itu dikit. Pagi 1 gelas itu 250 cc, siang nanti 1 gelas sudah setengah liter, sore 1 gelas, malam 1 gelas ya. Banyak amat 1 liter ya. Master itu 1 hari waktu jadi atlet nasional untuk kejuaraan Asia, kejuaraan di Iran untuk SEA Games, itu 1 hari master sudah harus menghabiskan daging 1 kilo di platnas itu ya. Tapi gak kerasa karena paginya dibuat apa? Dibuat pergedel, siangnya dibuat sop daging ya, malamnya dibuat rendang. Tapi jatah atlet 1 kilo. Susu, telur itu harus bagus. Ya latihannya kita bayangkan zaman master tahun 86 ya, master udah latihan. Itu latihannya sudah 6 jam. Adik-adik sekarang 1 minggu hanya latihan 4 jam. Master dulu makanya bisa juara nasional ya. Master juara nasional itu bukan tak main-main master. 5 tahun juara nasional terus ya, 86, 87, 88, 89, bahkan sudah jadi pelatih masih juara nasional ya. Ceritanya nggak ada kelas happy, master disuruh main kelas happy, master pelatih pon di Surabaya, master lolos ya. Ponnya master dapat perak, ponnya dapat perunggu ya. Nah, dulu yang dapat emas juga dari Kabupaten Pengsewu, belum jadi kabupaten ya, kita masih induk ke Tanggamus. Yang dapat emas juga atlet kita dari Tanggamus, Sabem Ratna Marleni ya. Nah sekarang dia kan udah pisah tuh, sekarang masih latihan lagi tuh anaknya ya, Sabem Ratna Marleni. Karena yang dapat emas di Lampung ini baru 3. Master tahun 89, Ratna Marleni tahun 2000, dan 2014 Herlambang 2000 berapa? 2012 Herlambang ya, Sabang Heliandri yang jadi klubnya dengan master ya. Ratna Marleni master klubnya waktu tahun 89, master klub merangkap pelatih karena belum ada pelatih zaman dulu ya. Nah ini ya, ini perbandingan aja supaya adik-adik semangat. Insya Allah prestasi adik-adik semua bisa melebihi master. Master doakan, amin. 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 Ayo aminnya mana? Amin. Ya. Oke ya. Jadi semangat terus latihan. Apa kata pelatih di unitnya ikuti. Karena kita di TI ini bagian tidak terpisahkan. Aturannya jelas, anggaran dasar jelas. Harus izin pelatih, izin juga dengan Pemkab, izin juga dengan provinsi. Begitu juga unit-unit ya. Kalau mau kemana-mana, ini ya unit di sini kan kemarin banyak juga yang ikut ya, ikut event-event di luar itu nggak izin sama Pemkot ya, sama Pemkabnya harus izin. Karena jadi ada apa-apa itu yang disalahkan Pemkabnya. Kalau udah ngomong provinsi yang disalahkan Pemprobnya ya. Izin yang bagus, izin tertulis ya, nanti dibalas oleh Pemkab, ada surat jalannya ya. Sesuai dengan permohonan izin klub apa akan mengikuti pertandingan di apa, ada suratnya, itu izin tertulis. Tapi kalau nelpon aja ya mungkin dihargai, tapi tidak punya bukti yang sah ya. Kalau kita dapat izin berupa surat kita ya, suratnya sama, hanya struktur tingkatannya. Yang paling rendah adalah unit, setelah unit Pemkab, kabupaten dan Pemkot, baru provinsi dan PBTI. Ya, jadi yang jadi pengurus itu syaratnya usia minimal harus 21 tahun, karena dia harus tahu apa proses
surat menyurat, ya, udah itu proses administrasi yang baik, proses arsip-arsip yang baik, ya, udah itu bisa mengendalikan IT, ya, kita udah pakai komputer, pakai apa. Jadi pengurus unit itu tolong adik-adik pengurus unit, ya, yang pelatih-pelatih mulai besok diregenerasikan lagi. Kalau musyawarah unit, pengurus unit itu minimal sekretaris harus ahli, bendahara juga begitu, keuangannya juga harus bagus, ketua. Nah yang lain mungkin pelan-pelan. Kalau bisa semuanya sudah, ya, yang mumpuni, ya, yang sesuai dengan persyaratan pengurus. Itu aja mungkin sambutan Master. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah lulus semua. Mau lulus semua? Yang penting nanti kalau lulus semua, semangat. Kalau adik-adik semua taekwondo ini semua nilainya rata-rata 8 bisa naik 2 tingkat, ya. Putih langsung lompat, kuning strip, begitu juga kuning strip. Kalau nilainya kumlot bagus 89, kuning strip langsung naik hijau strip, ya. Nah taekwondo seperti itu. Tapi kalau nggak memenuhi syarat, nilainya nggak 6, nggak lulus. Nah ini adik-adik dibantu lulus, adik-adik juga membantu. Caranya pelatih-pelatihnya juga tanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Sabem Hafiz Bubiando. Peserta ujian dipersilahkan berdiri. Baik, semuanya mari kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanjatkan doa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk yang Islam akan saya pimpin dan untuk yang non bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini bertempat di Aula Yadika Pagelaran Pringsewu, kami menyelenggarakan acara ujian kenaikan tingkat dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Berikanlah kelancaran dalam kegiatan ini dengan baik hingga selesai. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persaudaraan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah acara ini sebagai tempat kami belajar, tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menjadi atlet yang lebih berkualitas, maju dan menjadi sumber ilmu. Jagalah kami untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pelaksanaan ujian akan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penguji kepada Master Amril Yusam SOS MM. Dipersilakan. Gibon Pomse 1 Sijak.
Siap, langsung. Tanpa komando. Kalau latihan pakai komando. Diam di tempat. Romernya nanti. Terakhir, gerakan terakhirnya mana? Ayo. Ya, jangan menghadap ke sini dulu nak. Ya ini nyata-nyata nggak bisa ya. Nah ini nggak lulus kalau kita ujian objektif nggak lulus yang begini-begini ya nak ya. Apa-apa ibu-ibu tapi nggak apa-apa ini dibantu ya pelatih kan pelatih. Nah ngadepnya ke sana nak. Gerakan terakhirnya tahan dulu karena kita pakai komando dari penguji. Mulai selesai. Goma. Iya atau baru ya kembali ke posisi semula. Goman selesai. Oke, saya. Ternyata yang bisa hanya 10%. Yang lain belum mantap ya. Bisa tapi belum mantap. Ya kalau belum mantap nilainya 4, 5 lulus nggak? Nah, karena nilai harus minimal ke. Nah, tapi nggak apa-apa dibantu ya. Dengan catatan latihan lagi. Oke, kita coba latihan pakai komando ya. Cupi. Gibon bangsa 1 pakai komando. 1. Iya, senang nih kalau pakai komando. Betul kan? Aku bingung. Jaraknya tadi Mas udah bilang 2,5 bersih. Hitung dari sini. 1, 2,5. Jarak antara kaki 1 jumbo. Ya. Nah, kuda-kudanya bengkok yang depan, yang ini 30 derajat. Ya, menghadap ke depan. Tangkisannya arah mati. Ya. Oke, siap? 2. Montong si Ruby, kuda-kudanya masih Akubi. Lurus ke depan, up depan, Kubi kuda-kuda panjang, ya. Kuda-kuda panjang menghadap ke depan. Balik kebalikannya, arai maki. Kalian sebutkan lengkap, bakat palmo, arai maki, ya. Oke, pukulannya montong jirugi, ulu hati. Bahasa Koreanya ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, apa? Injung ya. Oke, ayo siap. Ayo maki. Montong jirugi. Siap. Ayo maki. Montong jirugi. Pakai tenaga, pakai power. Makin ada tenaga, makin baik. Nilainya juga makin baik. Karena main jurus atau pomse ini teknik dasar. Gibon pomse itu teknik dasar. Harus mantap ya, mantap. Mantap itu gerakannya harus benar. Koordinasi kuda-kuda dengan tekniknya harus selaras, serasi ya. Nggak boleh kecepatan, nggak boleh kelambatan, harus sama. Ya, waktu menghadap sana semua teknik sudah sama. Menghadap ke kanan 90 derajat atau mau mutar ke kiri 180 atau mutar sepertiga 270 ya, hitungannya pakai derajat ya. Oke, siap. Akubi, jauhkan lagi kanan apa kiri yuk ya, kaki kiri depan samakan ya, adik kaki kiri ya. Yuk, siap. Samakan kaki kiri depan, sejajar. Bahasa Koreanya bande ya, kalau sejajar kaki serangan, teknik dengan kaki kuda-kuda itu bande. Kalau perlawanan baru ya. Oke, yuk, siap. Siap. Iya, ambil dari sini. Dari sini ya. Dulu di sini. Ada yang dari sini. Fotonya di sini aja, tengah-tengah. Ya. Tangkisan, arai, bawah. Ini dan jam. Ya, tangkis.
Ulu hati. As. Lanjut lagi, balik. Abkubinya rapih. As. Roman diam. Pihaknya hanya tadi. Diam aja dong. Baru kembali posisi semula. Nah ini agak lumayan ya. Karena biasa latihan begini. Tapi dalam ujian nggak ada. Ya, kalau jurus diuji pakai komando nggak ada. Sijak biasanya langsung ya, nggak usah kita apa. Oke, kita ulangi. Ya, cubi. Serius. Cubi. Cubi. Nah, nanti kalau tanding seperti itu ya. Sabuk putih besok ikut Master Cup, ikut pertandingan Pomse di kelompok umum ya. Sabuk putih tanding dengan sabuk putih. Kelahiran tahunnya, tingginya sama. Yang kalah tetap dapat medali perunggu. Jadi ikut yang nanti senang. Untuk yang baik-baik ya, penilaian pelatih. Oh ini ada bakat untuk atlet Pomse. Ini ada bakat untuk atlet Girunggi ya. Tergantung pelatih nanti mendaftarkan. Oke, siap ya. Lanjut. Gibbon Pomse 1. Sijak. Yang kecil ikut aja nak. Ikutin. Ayo tiru. Ayo terus. Ya. Adik. Iya. Terus. Ya. Terus. Terus adik. Iya. Adik terus. Ayo yang salah-salah ikuti yang benar. Yang salah-salah ikuti yang benar. Ayo nak. Lihat itu terakhirnya. Tangan kiri yuk. Kuda-kuda kaki kiri depan. Up kobi, kuda-kuda panjang. Up kubi paling panjang kuda-kuda di taekwondo. Up kubi 2,5 ya. 2,5 langkah. Oke, baru. Oke. Ya, ceria. Syuk, ambil nafas. Tanpa komando kita sudah siap sendiri. Kalau dari sang mencok luruskan. Lihat, coba kaki ya. Harus tanggap. Taekwondo harus tanggap. Ya, bisa mandiri. Bisa punya kemauan sendiri ya. Punya motivasi, disiplin. Dan apa? Janji taekwondo tadi yang penting selalu berlaku jujur. Jadi kalau sudah masuk taekwondo nggak boleh bohong-bohong lagi ya. Kalimat selalu itu ya selalu. Sampai kita meninggalkan dunia ini selalu jujur ya. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Karena jujur itu ya sumber dari segalanya. Kalau kita jujur insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena jujur itu kalau tidak baik tidak boleh kita lakukan. Yang boleh kita lakukan adalah hal-hal yang baik. Insya Allah selamat ya. Paham ya? Siapa yang terkenal dengan kejujurannya? Nabi apa? Nah, Nabi Muhammad itu terkenal bahwa dia jujur, nggak pernah bohong, ya. Dalam berniaga, ini barang rusak dia bilang rusak, ini bagus harganya sekian, belinya 500, bapak mau kasih berapa terserah. Nggak ada kita belinya 500 kita jual 2000 ya di pasar Pengsewu itu ya. Tangan panjang, tangan pendek. Tangan panjang 5.000, belinya di Tanah Abang 1.000 perak ya. Nah, itu sudah tidak jujur, tidak mana ya. Nah, Nabi terkenal dalam dia berniaga, berdagang jujur. Oh ini barangnya sudah rusak, ya. Belinya 500, terserah. Kita mau kasih berapa? Ya kita maklum. Kalau sudah rusak 500 kita lebihin 550. Tapi masih bagus, belinya 500 kita kasih 600. Nah ini ya, ini manfaat sifat jujur itu tadi. Adik yang main, coba latih dibetulkan, diamankan yang main-main disiplin, pelatihnya langsung ya, pelatih unitnya tuh. Nah, ada atletnya main-main, betulkan. Ini ujian, ya. Jangan mentang-mentang master agak kendor dibantu kalian semeenak-enaknya nggak boleh ya. Justru lebih malu. Dibantu tuh mestinya kita malu. Besok jangan dibantu lagi ya. Oke, makanya kita akan mandiri. Kalau tidak kita senang dibantu terus, malas kita. Akibatnya itu, ya, malas kerja, malas sekolah, tidak berprestasi,
Oke ya. Cumi. Oke, kita ujian teknik tangan. Master kasih satu teknik tangan aja ya. Ikuti tadi Master bahasa Korea ya. Oke. Maju. Orang Akubi. Maju. Orang Akubi. Kuda-kudanya dulu. Kuda-kuda Akubi. Kaki Nah, ingat. Orang kanan, orang kiri. Jadi majunya dari kanan. Kuda-kudanya lari segi. Orang Akubi. Nah, tekniknya apa ya? Tekniknya nanti dengarkan. Maju. Cumi dulu, dengarkan. Otaknya harus cerdas. Perintahnya apa, lakukannya harus benar. Jangan salah. Oke, siap. Maju. Orang Akubi. Orang Akubi. Orang bakat palmok arai magi. Orang bakat palmok arai magi. As. Ya. Bingung. Aku bingung, gak ada yang betul. Ya, yang ada di Gibbon Komsa tadi. Gibbon Komsa mau ke piye? Pertama kali ini, nah itu teknik. Ini. Hanya kaki kan. Ya. Nah ini pelatih menyaksikan. Ibu-ibunya juga ternyata anak kita belum mampu. Tapi nggak apa-apa. Ya, besok kita harapkan sudah baik. Ya, jadi sudah tahu. Nah, makanya nanti kasih tahu di rapor itu ada terminologi belajar. Insya Allah ke depannya lebih baik. Oke ya, kasih contoh sabunnya. Nah ini sabun. Sudah lama merantau ke Bengkulu, pulang lagi ke Pengsewu akan menjadi pelatih dan suhuku. Ya, oke. Ya, maju lawan Akui. Ya, bagus benar, langsung. Ya, hebat. Ya, ini jalannya dua kepala atau satu kilan, ya. Pelatih ya, satu kilan atau dua kepala. Ya. Oke, maju Mas. Ya, ini tekniknya ya. Bisa? Karena dikasih contoh. Ini uji, ya. Nggak ono contoh. Ternyata nggak apa-apa, ya. Oke, makasih salam. Tepuk tangan dulu untuk salamnya. Berkat sabunnya kamu dikasih teknik. Tadi nilainya 4 bisa jadi 6. Oke, Master ulangi yuk. Udah tahu ya? Oke, Cumi. Maju. Orang Akubi, orang bakat palmok arai magi. Nanti dulu sayang. Ada aba-aba persiapan, ada aba-aba pelaksanaan. Pelaksanaannya baru lakukan. Kaki kanan, tangkis, tangan kanan. Oke, maju. Adik, kembali. Siap. As, langsung. Ya. Satu komando, maju satu kali. As. Ganti. Tangan kanan, ganti tangan kiri. Mundur sama ya. Satu kali, dua kali, tiga kali. Oke. As, maju, masih. Mundur, satu komando, satu kali. As. Dari atas. Jangan dari bawah ya, nanya salah ya. Sabun-sabunnya, adik-adiknya kadang-kadang melata. Nah, salah ya, bilang dari atas. Ganti lagi dari atas. Ganti lagi dari atas. Jangan dari bawah. Nah, diperhatikan. Oke, yuk dari atas sana ya, dari atas sini. Yuk, taruh dulu tangannya di sini coba, taruh. Nah, sini. Ini diputar ke arah tangkisan bawah, ini kembali ke pinggang. Ya, yuk, tarik. Ayo, nah, ulang lagi, terus di rumah, di depan kaca ya. 10 kali, nanti lama-lama refleks. Jadi bagus ya latihannya seperti itu. Oke, siap? Oke, mundur, satu komando satu kali. As. Iya. As. Oke, maju. Satu komando 3 kali. As. 1, 2, 3, diam. Tiganya diam ya. Yang ketiga diam. Oke, maju. Satu komando 3 kali. Yang ketiganya diam. 1, 2, 3 diam. Oke, siap. As. Ya, bagus. Ingat, maki. Kita sering maki tangkisan. Ya, bahasa Koreanya maki itu tangkisan.
Wah, maki-maki. Ya, dimarah-marah, dimaki-maki. Nah, maki-maki bahasa Koreanya tangkisan. Arai bawah, momtong tengah, olgul atas ya, dibagi 3. Ada olgul, ada momtong, ada arai. Kalau ini arai bawah ya. Oke. Mundur 3 kali. Yang ketiga dia. 1, 2, 3. Nah, maju 3 kali, mundur 3 kali. Ihapnya ada yang tahu? Nah, nggak ada yang tahu nih sahabat-sahabat. Ihapnya yang ke-6. Sing enak wae nggak iso, apalagi sing sulit ya. Tapi mau lulus semua. Wah, ya. Oke. Kalau majunya nggak ihap, langsung keempatnya mundur 3 kali, yang keenamnya ihap ya. Oke, maju 3 kali, mundur 3 kali. 1, 2, 3, mundur 1, 2, 3. Nah, ikuti. Maju 3 kali, luruskan garisannya sambil dilihat. Luruskan sapnya kalau sholat ya. Sapnya harus lurus, harus rapat. Kecuali covid. Waktu covid memang kita 1 meter 1 meter. Ya. Kalau sekarang nggak covid lagi udah rapat. Oke, siap. Samakan. Garisannya juga samakan. Adik ini siapa? Siapa ini dibimbing? Dibantu aja. Di situ aja sama. Kita kayak gitu kan. Masuk garisannya aja. Masuk garisannya. Yang kecil. Nah, itu bang. Ya, ikuti. Oke, siap. Maju 3 kali, mundur 3 kali. 1. Tangkis sana, bukan pukulan. Tangkis. Mundur 3 kali. Ya, Goman. Kaki yang belakang tarik ke depan, posisi kembali cumbi. Lihat master. Goman. Siap. Siap. Ambil nafas. Siap, istirahat sejenak. Siap, ya. Siap, istirahat sejenak. Kira-kira 30 detik. Setengah menit. Rapikan pakaian. Ingatnya boleh dilap. Kalau bawa handuk tetap pakai baju ya. Makanya baju itu ada tendangan ini ya. Ada tendangan, aku dicumbi ya. Kalau air mati untuk latihan tangkisan. Itu ciri-cirinya. Ada lagi yang ada dicumbi. Ya, lakukan dulu. Ujung segi, ya. Bahasa Korea dengan bahasa Indonesia lain, ya. Agak-agak beda, agak-agak ya. Ujung segi cumi, ya. Ada lagi jurugi cumi. Kalau untuk yang pertama lihat ada jurugi cumi, iya. Nah, kita pakai kalau untuk latihan tendangan pakai yang terakhir ini. Apa? Jurugi cumi. Girugi itu nama bagian teknik berkelahi. Girugi cumbi siap. Jadi posisi kita siap untuk melaksanakan teknik ya girugi atau teknik sparring atau teknik berkelahi ya. Oke, siap. Yuk, cumbi. Ayo adik-adik coba dikit. Cak. Girugi cumbi. Iya. Oke, ya tekniknya olgul abcagi. 1 komando maju, kaki belakang yang nendang, kaki yang nendang tawa depan, maju ke depan ya, kaki yang belakang yang nendang. Tekniknya olgul abcagi. Iya, sebagian ragu-ragu. Benar enggak, tapi yang belakang rata-rata bisa ya. Oke, kasih contoh sahabat. Lihat perhatikan. Ya, olgul abcagi. Olgul kepala, abcagi tendangan ke depan. Tendangan ke depan sasarannya 2, olgul atau momtong. Sekarang tendangannya ke depan sasarannya kepala. Kalau patokan kepala kita masing-masing. Kalau ada musuh ya kepala musuh ya, bisa pendek, bisa tinggi. Makanya kalau tinggi kita harus kenain kepalanya. Kalau pendek ya mudah ya. Jadi harus bisa semua. Oke, lihat contoh. Olgul abcagi. Iya. Tahun depan ganti kiri. Ya. Dua balik. Ya, ya.
Juara 2, out. Satu komando 3 kali, out. Kia. Langsung balik, balik. Satu komando 3 kali langsung balik, out. Tiapnya yang balik, ya, tiapnya yang balik, yang balik, oke. Out. 1, 2, 3, balik, kia. Nah, ya. Enak tenang, ujian dikai contoh ya. Ngaku Tuhan nggak lulus jadi lulus, tapi belajar ya. Ini terima kasih Mas Abangnya ya, nggak usah mau master, ini aja ya. Oke, tepuk tangan lagi bersama-sama. Kasih makanan dulu samanya. Silakan Bang, makan buah-buahan. Nah ini ya, kalau kita selalu berbuat baik dikasih hadiah. Apalagi dengan Allah. Kalau kita selalu berbuat baik dikasih, dicatat pahalanya sama malaikat sebelah kanan. Malaikat apa yang mencatat? Iya, atletnya nggak jawab, pelatihnya yang jawab, orang tuanya yang jawab. Ya, harus tahu kalau banyak-banyaklah melakukan kebaikan. Kesalahan cukup 1 kali saja, jangan diulangi. Tapi kalau kebaikan lakukan sebanyak-banyaknya. Ingat itu ya, dapat ilmu dari master. Jadi selalu berlaku jujur, nggak boleh bohong-bohong lah. Iya, oke, yo siap. Cumi, Yogi Cumi, out. Iya, ulangi. Yogi Cumi, oke, ulangi, Cumi. Siap ya. Yogi Cumi, out. All gula lagi, 1 komando 1 kali, out. Kia, out. Biro 2, out, balik ke sana, di tempat. Nah, siap, bagian belakang rendah. All gula lagi, 1 komando 3 kali, out. Hana, dul, set. Bahasa Korea menghitungnya ya. Hana, dol, set. Hana 1, dol 2, set 3 ya. Ada di YouTube Master itu ada ya. YouTube Master itu udah ditonton di Korea, di Amerika ya. Kalian yang sini aja nggak pernah nonton. Ya, semua sudah belajar itu ya. Jadi adik-adik sebetulnya kalau buka YouTube Master ujian hari ini bisa. Karena ada materi ujian, ada materi cara latihan fisik, ada materi cara tanding ya. Buka YouTube Master ya. Tahu nggak YouTube Master apa? Tidak, jangan ngomong kalau tidak ya. Kalau tahu baru ngomong ya. Catat nanti. Minjam handphone orang tuanya atau orang tuanya lihat buka sekarang. Ya buka sekarang ibu-ibu. Andre Yusam keluar itu di YouTube ya. Nah itu lihat teknik, semua teknik ada semua. Ya nanti suruh tonton anak buah kita, anak kita. Biar nanti ilmunya juga diambil. Bisa juga buka YouTube yang lain, jangan YouTube saya aja. Ya, jadi kita dunia sudah maju. Ya, Amerika itu sudah lihat di handphone aja bisa. Kalau dulu kita harus terbang ke Amerika ya. Kalau sekarang enak, handphone ya. Tapi handphone ini bahaya juga. Ada nilai positif, ada nilai negatifnya ya. Adik-adik jangan buka-buka hal-hal yang tidak baik ya di handphone. Buka hal yang baik. Oke, nggak usah masak. Kasih tahu yang nggak baik. Pokoknya semua harus datang. Ayo nak bangun sayang. Ayo bangun nak. Sebentar lagi selesai. Udah mau selesai. Oke. Goman kembali ke depan posisi cumi. Ceria. Bucong segi cumi yang perhatikan master. Ya, cumi. Ya, ikuti. Bucong segi cumi. Iya. Ya, geser ke kiri. Buka dulu. Oke, ya. Kita tambah teknik-tekniknya ya. Oke, siap. Perhatikan master. Kuda-kudanya ingat 2 langkah. 1, 2. Kalau tadi cumi narasi segi 1 langkah. Kalau Jaya 0 langkah ya gitu. Oke, di YouTube master ada contoh langsung. Akubi, Dwi Kubi ya. Nanti lihat. Oke, siap. Cumi. Ikuti master ya, perhatikan. Bucong si cumi. Iya. Siap. Montong Cirugi, ulu hati. Lihat perhatikan.
Ya, perhatikan. Aus. 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 Ya, oke ya. Satu komando satu kali, montong Cirungi di tempat. Kuda-kudanya duduk. Kuda-kuda duduk, jadi kita seperti duduk. Ya, seperti duduk, tapi tidak duduk. Kakinya kuat. Oke, montong Cirungi. Satu komando satu kali. Aus. Kiap, kiap. Aus. 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 Nah, dua kali kiapnya yang kedua. Iya. Iya. Ya, oke, dua kali kiapnya yang kedua. Aus. 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 Tambah satu lagi, 3 kali kiapnya yang ketiga. Iya. Oke. Aus. Nah, coba. Taruh di ulu hati, taruh sini ulu hatinya. Ya, taruh ini, taruh ayo. Taruh di bawah. Ya, pukulannya ke ulu hati. Ya, paham ya? Di sini. Ini kalau ada sambil ini satu. Cak. Ini pukulannya di sini. Pukulannya di sini. Ya. Ya, ulu hati. Sekarang olgul. Olgul. Di sini antara hidung dan bibir, ya patokannya. Nggak boleh di dagu, nggak boleh di atas. Di sini. Patokan tubuh kita masing-masing. Ya perhatikan. Ya di sini. Ya. Aus. Ya. Paham ya? Tubuh adik-adik semua. Ya. Oke, siap. Di sini. Ya. Namanya injung. Ya. Injung antara bibir dan hidung. Oke. Olgul Cirungi, pukulan kepala, satu komando satu kali. Tadi kan montong, ya langsung. Yang di pinggang olgul. Aus. Aus. Ya, oke. Olgul Cirungi, satu komando satu kali. Kiap. Aus. 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 3 kali. Aus. Pihaknya yang ketiga. Ya, ayo 3 kali. Aus. Kuda-kuda duduk, yang kuat kakinya. Ya kuat. Aus. 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 Oke, montong sudah, olgul sudah. Sekarang arai. Pukulan arai, yaitu antara ini. Maaf, ini apa namanya? Udel ya. Udel besar ya. Nah, itu dua jari. Nah, di bawah ini. Nah, ini pukulan. Ya. Pukulan arai Cirungi. Ya, perhatikan Master. Us. Us. Ya, oke. Satu komando satu kali. Arai Cirungi. Us. 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 Oke, kita coba. 3 sasaran. Satu komando 3 sasaran 3 kali. Lihat, Master. 1 injung, 2 ulu hati, nyongci, 3 dancel. Ya, aus. Iya, aus. Iya, action. Nah, ya, oke. Karena main ponsel itu harus action. Kalau nggak action seperti sungguh-sungguh. Penilaian wasitnya juga kalau kita main-main ya nilainya main-main. Tapi kalau nilainya sungguh-sungguh, nilainya sungguh-sungguh 8, 7, 9 ya. Oke, siap. Satu komando 3 kali, 3 sasaran. Olgul, apa namanya? Nah, dapat ilmu ya. Nah, injung. Montong apa namanya? Meong. Meongci. Arai apa namanya? Jam. Lihat di buku ada ya. Oke. You know? Olgul, injung, montong, nyongci, arai, dancel. Oke? Yuk, siap. Satu komando 3 kali. Aus, hana, dol, set. Langsung di bawah. Aus, hana, dol, set. Cepat. Pukulan kalau cepat tidak mudah ditangkis. Jadi sasarannya cepat juga. Aus.
secepat mungkin. Oke, siap. Aus. Aus. Aus, coba lagi. Aus, udah latihan kecepatan. Aus. Goman. Cumi, tepuk tangan dulu. Ujian selesai, sagu kuning nanti masuk, hijau selesai ujian. Oke, ujian selesai. Ceria. Sebelum ujian rapi, sebelum sekolah rapi, sebelum sholat rapi ya, sebelum kita pesta rapi. Nah ini ajaran taekwondo selalu rapi. Di raport itu ada nilai kerapihan, makanya bednya harus dipasang. Baju ujian beda dengan baju tanding. Kalau baju ujian ya ini nggak boleh dipakai ujian ya. Ini contoh. Maaf sabang, ini nggak boleh baju ujian, nggak ada ini nih. Bajunya rapi aja ya. Nah, ini hanya untuk tanding atau untuk peragaan. Wah, kalau sudah di sini namanya master ya. Kadang-kadang master yang pakai baju-baju begini. Kalau sampai sini grandmaster ya. Nah, ini nggak boleh. Kalau baju ujian seperti ini polos ya. Standarnya Kukiwon. Kalau master ini baju WT. Ini Korea punya ya untuk pertandingan. Tapi kalau yang baju standarnya Kukiwon, bacaannya Kukiwon ya. Oke, ceria. Yomen. Ya, tepuk tangan selesai ujiannya. Silakan duduk. Ini duduk, hadap sini. Jangan minum, nggak boleh. Ini ujian, nggak boleh minum, nggak boleh apa. Nanti selesai ujian baru boleh minum. Lihat contoh. Ayo kuning masuk. Dibantu, Pak. Dibantu. Si cek. Baru. Nah, lihat ya. Perhatikan. Tadi mulainya agak depan, ya. Berakhirnya agak ke belakang. Itu sudah dipotong 0,3. Tadi ada pukulannya juga yang tanggung. Kuda-kudanya tanggung nggak maju. Jadi nilainya ini hanya 5,8. Ya. Seperti ini 5,8. Oponnya sehingga iso mau, Pak. Ya. Nilai piro? Ya dipikir aja. Oh, sabab itu aja 5,8. Saya tadi setengahnya. Setengahnya 5,8 berapa jadi? Hah? Nilainya lulus nggak? Untuk lulus nilainya 6 ya. Jadi TG-nya rata-rata nggak ada yang baik. Di rumah kesempatan mengulang-ulang. Begitu juga kuda-kudanya. Ya. Coba sabangnya sekarang yang kita lihat. Sabang lapis dari mana? Coba sabang lapis. Main TG1 Pak. Ya, adik masuk kembali. Karena 5,8 nggak dapat, nggak dicatat ya. Masih bagus nilai 6 tadi. Oke, lihat, perhatikan TG1. Cumi. TG1. Si cek. Nah, maju ya. Nah, kiri maju dia. Nah, kembali lagi. Lihat pukulannya ada tenaga, beda ya. Nah, tangkisannya, tendangannya beda. Ya, dengan adik kita tadi. Nah, baru. Nah, ya. Ini nilainya 6,2. Ya. Mono 6,2. Aku mau nggak mono. Setengah hiwai nggak mono. Ya, bodoh aja. Belum sampai nilai Nah, tapi karena dibantu dengan Master Herianti, Ketua Pemprov ya, dibantu sama Master Manu, Mas Nuri, Master Gerin juga, bisik-bisik tadi tolong dibantu Master. Nanti saya latih lagi, begitu juga sabang-sabang yang lain. Nah ini, jadi sabang-sabang yang lain tolong anak-anaknya dibantu lagi, latihan lagi. Begitulah cara ujian yang benar. Jadi ujian bukan latihan, ya. Kalau latihan salah kita namanya latihan. Kalau ujian harus benar, ya. Ada standarnya. Kalau nggak nilai 6 tidak
lurus. Narani segi kirinya, Jucong segi, mau segi apa? Up segi, up kubi. Nah, di rumah dilatih kuda-kudanya dulu, baru teknik tangannya, baru teknik tendangan ya. Dwi kubi, ini kuda-kuda yang benar. Ya, bem segi, hak dari segi, hak dari segi itu kok segi. Oh, nggak iso kan samping, neng kan, neng samping. Apa? Sing kono, sing kiri. Iya, ketemu juga. Angkat kasih kode tapi ini diangkatnya salah. Gak apa-apa. Ini bagusnya begini kita. Yang master senang yang begini. Yang salah, yang terbaik ikuti. Yang salah tinggalkan. Dah, jangan saling menyalahkan. Nah ini, hak dari segi. Ogum segi, dapat makan. Ogum segi sama kayak gitu tadi. Ya, Dwi ko segi, taruh bawah sekali. Dwi, up ko segi yang tadi itu up ko segi. Mau segi, iya, tepuk tangan sebelum habis, ya. Langsung kita hafal nama-namanya, prakteknya juga bisa tahu, ya. Oke, yang sekarang kita latihan di depan kaca ya, bila perlu, ya. Yakin bisa, kita harus yakin. Gambarnya kemana? Sini. Kanan maaf. Master guyon ya, master guyon ya guyon, tapi serius ya serius. Lihat yang kanan ya, tadi master hapiknya yang kiri, master kasih nilai 6,5 karena banyak salah tadi ya. Nah kita lihat yang kanannya, ya. Bom segi, maju lagi satu langkah, masuk. Itu tumitnya di depan jempol, pas. Nah agak ke sini tadi, iya. Bom segi, ya. Mau segi. Narani segi, Jucong segi, up segi, Dwi kubi, up kubi, up segi, mau segi, hak dari segi, ogum segi, Dwi ko segi, mau segi. Ya, ini kuda-kudanya ya. Nah, latihannya seperti itu. Jadi jangan bisa nyalahin tapi nggak bisa ngebetulin, Pak. Master bisa nyalahin karena tahu yang betul. Master ngerti yang salah ini, yang betul ini. Sekarang ikuti yang betul itu yang diikuti. Paham ya? Janji taekwondo juga harus dihafalkan, dihayati dan diamalkan. Ingat. Selalu berlaku jujur, udah masuk taekwondo nggak boleh bohong-bohong lagi. Pelatihnya apalagi, pengurusnya apalagi ya. Terbuka dengan pengkapnya, ngomong, ikuti aturan pengkapnya, ya. Insya Allah nanti taekwondo Peng Sewu ada yang dapat emas di Poprov. Ya, amin. Bukan kampanye, amin ya. Amin betulan ini ya, paham ya? Kabulkanlah ya Allah, ya. Oke, ya, paham ya? Jadi harus latihan serius. Bila perlu tadi kata ketua Pemprov, catat nomor master Heliandri, tanya ke master, datang ke Gojang Master latihan di sana. Ya, paham ya? Atau latihan ke Sabang Giring yang paling senior. Masih juga nggak mantap, latihan ke master, latihan ke PBTI. Ya, asal diizinkan. Latihan di Korea, kemarin atlet Bandar Lampung latihan sama tim Korea ya, bayar sendiri. Satu atlet dapat habis kita 5-10 juta ya, karena pendaftarannya 1 juta, makan ditanggung 1 minggu, hotel ditanggung. Anak buah master semua itu ya, dari Saburai. Itu 7 atlet, ada yang habis karena bawa mobil, orang tuanya juga ikut, biaya orang tuanya ya. Tapi dapat ilmu karena bukan hanya ikut tanding, dia belajar dengan Korea. Ya, tim Koreanya datang, tim juara SMA di Korea, pariwisata ke Indonesia, diarahkan oleh pelatih master, Oh Il-nam, pelatih Korea itu pelatih master. Master di WA, ini ada tim Korea datang. Kalau mau latihan bersama silakan, syaratnya ada.
ya, karena kita tadi pengen maju, pengen meningkatkan ilmu, ya begitu latihan. Termasuk adik-adik, kalau ada pas jalan-jalan ke Bandung bawa baju taekwondo latihan di sana, izin ya, mungkin ada link kakaknya pelatih di sana, silakan ya. Tapi ikut aturan ya, jangan datang-datang latihan nanti diusir sama pelatihnya. Perkenalkan diri, Sabang Master, saya taekwondo dari Lampung, anak buahnya Sabang Bering. Kebetulan saya suku-suku ada yang ngantar ya, lebih enak. Boleh ikut latihan, nah, boleh ikut nanti kalau mau pindah, urus surat pindahnya. Pindah dari sini melalui Pemkot ke Jawa Barat, ikut latihan di sana ya. Karena apa? Dasar pindahnya karena kuliah di Bandung, kerja di Bandung, dapat suami di Bandung, dapat istri di Bandung, boleh ajukan surat pindah dari provinsi ke provinsi. Begitu juga yang di sini. Jangan anak Tanggamus ujian di sini kayak kemarin ya. Ini nggak tahu nih ada nggak, nanti ketahuan karena master pasti banyak yang laporan sama master ya. Anak Tanggamus ya ujian di Tanggamus, nggak boleh ujian di Pensewu ya. Sama biayanya juga jangan mentang-mentang ada dapat uang dikasih, jangan. Kita sudah melanggar aturan. Kalau melanggar aturan kita bisa dibekukan dan diambil alih ya. Jadi sahabat biayain sementara dibekukan, tidak jadi ketua lagi karena melakukan pelanggaran kesalahan. Pasal berapa, ayat berapa ya? Paham ya? Jadi kuncinya adalah disiplin. Yang penting disiplin, ada kemauan, motivasi untuk merubah teknik taekwondonya. Makin lama makin baik. Yang sudah baik tingkatkan, pertahankan. Yang belum baik diganti dengan yang baik. Itu aja mungkin ya dari kami tim penguji Sabam. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk Sabam. Habis dari Sabam ya, banyak membantu kita. Nah ini kita sudah berbagi ilmu. Sengaja master kasih contoh pelatih-pelatih sini. Nggak perlu master lah ya. Kalau master nanti terlalu baik kamu bingung tahapan-tahapannya ya. Paham ya? Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bangun semuanya. Kita salaman dengan pelatih-pelatih, dengan pelatih unit. Silakan pengurus. Ayo cepat. Cumi. Nah, tidur-tiduran itu. Nah, latihan pasti ngono ya. Nah, biasanya bawaan dari latihan, tidak disiplin di tempat ujian juga tidak disiplin. Urusan. Oke, ceria. Gobe. Nah, nyebutkan apa? Oke, ulangi. Gobe. Oke, ya maju. Ya, selamat lulus. Oke, cepat dikit. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Karena sudah lapar ya. Karena sudah masuk jam sholat, masuk jam istirahat. Oke. Jangan